Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Kebetulan di dekat rumah narasumber ini ada sebuah perumahan yang terbengkalai, dan si narasumber ini pernah mempunyai kisah ketika dia lewat pada malam hari di perumahan itu. Dia mengalami sesuatu yang benar-benar menyeramkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, siapkan kopi, siapkan cemilan sebelum mendengarkan, supaya saat mendengarkan ceritanya kalian lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Opik. Aku tinggal di sebuah desa yang lumayan jauh dari jalan raya utama atau jalan raya provinsi. Di desa tempat tinggalku ini masih banyak lahan-lahan kosong yang cukup luas. Di antara semua lahan kosong yang ada di desaku ini, ada salah satu lahan kosong yang sangat ditakuti oleh warga di sekitar. Bahkan mereka sangat enggan untuk masuk ke wilayah tersebut. Karena di lahan itu ada sebuah makam keramat yang konon di sekitar makam keramat itu banyak dihuni oleh makhluk astralnya. Sebagian lagi ada yang bilang kalau di dekat wilayah tersebut ada pemukiman gaibnya. Menurut bapakku sendiri, ketika aku masih kecil, bapakku ini sering melihat banyak makhluk astral yang sering berkeliling di lahan tersebut. Karena rumahku ini memang berdekatan sekali dengan lahan kosong tersebut. Hingga pada tahun 2009 ada salah satu pengusaha yang tertarik untuk membuat perumahan di lahan kosong itu. Awalnya warga di sekitar coba mengingatkan kepada pengusaha itu kalau tanah tersebut angker. Tapi namanya pengusaha, dia menolak. Bahkan dia tidak percaya kalau lahan itu angker dan banyak dihuni oleh makhluk astral. Singkat cerita, tanah tersebut sudah dimiliki oleh pengusaha itu. Dan dia pun mulai akan membabat lahan untuk dijadikan perumahan di sana. Saat akan membabat lahan tersebut, di situ banyak kejadian janggal yang terjadi. Mesin-mesin besar yang didatangkan oleh pengusaha itu tidak ada yang menyala saat masuk ke lahan itu. Semuanya mati. Beberapa pegawai coba memperbaiki mesin tersebut, tapi mesin itu tidak rusak. Namun si mesin-mesin yang dibawa tidak bisa menyala sama sekali. Beberapa kali si pengusaha itu mendatangkan mesin yang baru, tapi tetap saja mesin itu ketika masuk ke lahan pasti mati. Akhirnya si pengusaha ini mendatangi sesepuh desa. Dia meminta bantuan supaya si penghuni astral di tanah tersebut bisa disingkirkan. Namun sesepuh desa angkat tangan. Katanya tanah tersebut sudah angker sejak dulu. Dia sendiri enggan untuk berurusan dengan penghuni di sana. Karena tanpa hasil, si pengusaha itu lalu pulang. Beberapa hari kemudian, ternyata si pengusaha ini mendatangkan salah satu dukun dari luar kota. Dan dukun ini bisa sedikit menghilangkan gangguan-gangguan yang terjadi. Si pengusaha itu melanjutkan pembangunan di lahan tersebut. Namun ada sesuatu yang sangat disayangkan. Makam keramat yang berada di tengah lahan itu tidak dipindahkan. Jadi diratakan saja dengan tanah. Dan setelah lahan itu rata dengan tanah dan akan mulai dibangun perumahan, di situ kejadian aneh lebih parah terjadi. Para pegawai yang akan mengerjakan bangunan perumahan itu membuat bedeng mes di dalam lahan itu. Dan disitulah mereka mulai sering mengalami kejadian yang janggal. Awalnya mereka hanya melihat sekelebat bayangan saja. Namun lama-kelamaan sosok-sosok di sana itu mulai menunjukkan wujudnya. Dari sosok yang tanpa kepala, wanita berwajah rusak. Bahkan ketika malam,
mereka sering mendengar ada suara delman yang lewat. Padahal di sekitar desa tersebut tidak ada yang mempunyai kuda. Ditambah lagi yang lebih parahnya, banyak para pegawai yang sedang tidur di dalam mes ini, mereka dipindahkan ke lahan kosong. Padahal teman-temannya tidak ada yang iseng. Dari kejadian itulah, mulai banyak para pegawai yang memilih untuk pulang. Mereka enggan untuk melanjutkan bangunan di sana. Tapi masih banyak juga yang tetap bertahan di sana. Dan bangunan pun mulai sedikit-sedikit berdiri di lahan kosong tersebut. Dan keanehan pun mulai terjadi lagi. Bangunan yang baru saja berdiri itu banyak sekali mengalami kerusakan. Aneh. Hari ini diperbaiki, besoknya pasti langsung rusak lagi. Si pengusaha itu kerap kali memarahi mandor yang di sana. Tapi mandor pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Merasa ada sesuatu yang janggal, si pengusaha tersebut lalu memanggil kembali dukun yang pernah dulu dia gunakan. Namun apa kata dukun tersebut? Si dukun ini angkat tangan. Dia tidak sanggup untuk mengusir penghuni-penghuni di lahan itu. Karena menurut si dukun ini, penghuni di sana sudah sangat marah karena pusat tempat diamnya ini tidak dipindahkan dulu, melainkan diratakan dengan tanah. Beberapa kali pengusaha itu memanggil dukun-dukun yang lain, tapi tetap saja tak ada yang sanggup memindahkan makhluk-makhluk di sana. Alhasil, tidak sampai 1 tahun, pembangunan perumahan ini langsung mandek. Karena para pegawainya pun angkat tangan untuk melanjutkan bangunan di sana. Lama-kelamaan, karena tidak dilanjutkan kembali, bangunan itu benar-benar terbengkalai. Di dalam lahan tersebut, hanya ada 10 bangunan yang belum jadi. Dan kini, rumah-rumah yang sudah dibangun itu mulai dipenuhi oleh tumbuhan dan lumut. Para warga sekitar pun enggan untuk mendekat ke arah perumahan itu. Aku sendiri kalau pulang pada malam hari menghindari untuk lewat perumahan tersebut. Padahal kalau lewat perumahan itu jalannya cukup dekat untuk sampai ke rumahku. Namun aku memilih untuk memutar karena aku takut dengan cerita warga sekitar. Menurut warga sekitar, setelah perumahan ini terbengkalai, mereka sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh, khususnya di gerbang perumahan. Banyak yang mengalami ketika mereka lewat ke sana pada malam hari. Mereka sering melihat ada perempuan yang wajahnya hancur yang tiba-tiba melewat dan masuk ke arah perumahan itu. Dan seringkali juga para pedagang malam yang lewat di depan gerbang itu dipanggil. Dan saat mereka menengok, sosok yang memanggilnya ini adalah sosok yang sangat menyeramkan. Dan pada suatu ketika, sedang musim hujan deras-derasnya, jembatan yang biasa aku gunakan untuk lewat itu rusak. Jadi mau tidak mau, selama jembatan itu masih diperbaiki, aku harus lewat ke arah perumahan tersebut. Awalnya aku tidak masalah, karena selama aku pulang kuliah, aku pulang sore hari, tepat pada pukul 4. Jadi waktu pun masih terang, belum gelap. Namun suatu ketika, aku harus pulang sampai larut malam karena ada tugas di kampusku. Dan mau tidak mau, aku harus lewat ke perumahan tersebut. Pada pukul 8 malam, aku mulai meninggalkan kampus. Kukendarai sepeda motor bapakku sambil menyusuri jalan untuk pulang. Di dalam pikiranku, entah kenapa, banyak melintas cerita-cerita seram tentang perumahan itu. Beberapa kali aku coba tepis, namun tetap saja bayangan-bayangan itu menempel di kepalaku. Awalnya aku enggan untuk pulang dan memilih untuk menginap di rumah temanku. Tapi bapakku ini besok pasti memakai motornya. Kalau aku tidak pulang, bisa-bisa aku habis-habisan dimarahi oleh bapakku. Aku terus saja melajukan sepeda motor. Suasana jalanan saat itu masih benar-benar ramai. Masih banyak pengendara yang lewat. Hingga saat aku mulai membelokkan motorku dan masuk ke jalan yang menuju ke arah rumahku.
Di situ suasananya mulai berubah. Mulai jarang pengendara yang lewat dan jalanan di desaku memang benar-benar sepi. Saat aku hendak masuk ke arah gerbang perumahan, di situ perasaan takutku semakin menjadi. Entah kenapa, bayangan-bayangan menyeramkan ini kembali melintas di kepalaku. Dan saat aku berhasil melewati gerbang perumahan, aku merasakan ada sosok yang memperhatikanku. Beberapa kali aku coba pastikan dengan melihat ke arah spion. Namun di belakangku ini hanya ada kegelapan. Tak ada apapun di sana. Aku coba pacu motorku sekencang mungkin supaya cepat sampai di rumahku. Jarak dari gerbang menuju rumahku ini kurang lebih sekitar 800 meter. Samar-samar saat aku mengendarai motor, aku seperti mendengar ada suara keramaian di depan sana. Namun aku terus saja pacu motorku hingga akhirnya aku sampai di tengah area perumahan itu. Saat aku sampai di tengah perumahan, di situ aku melihat pemandangan yang cukup kaget. Di tengah perumahan itu banyak orang yang berjualan. Banyak juga orang yang berlalu lalang untuk membeli dagangan di sana. Padahal setauku di perumahan itu tidak pernah ada pasar dadakan. Karena banyaknya orang yang berlalu lalang di jalan, akhirnya aku memerhatikan motor saat itu. Beberapa saat, aku terus saja memperhatikan suasana di situ. Suasana di sana cukup ramai. Bahkan aku bisa mendengar ada suara keramaian orang yang berbincang. Tapi anehnya, aku tidak melihat orang di sana itu berbicara satu sama lain. Mereka seperti saling terdiam satu sama lain juga. Dan yang lebih anehnya lagi, pandangan matanya ini kosong dan mulutnya tetap terkatup rapat. Karena masih penasaran, aku coba turun dari motorku. Tak jauh dari motorku ini, ada salah satu gerobak bakso. Kebetulan karena tadi siang aku belum makan. Jadi aku berniat untuk beli bakso itu. Aku hampiri si tukang bakso tersebut. Kulihat pembelinya juga cukup ramai. "Mas, di sini pasar dadakannya baru ya mas?" Orang tersebut tidak menjawab, hanya terdiam. "Mas, maaf, saya beli satu, dibungkus ya mas?" Dia hanya menjawab dengan mengangguk. Karena merasa risih, aku diam saja tidak bertanya lagi. Aku lihat ke para pembeli yang lain. Para pembeli yang lain itu lahap memakan bakso tersebut. Tapi matanya ini itu kosong. Ada perasaan ngeri juga. Dan tak berapa lama, bakso pesananku ini jadi. Aku ambil bakso tersebut. Aku berjalan kembali ke motor untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Aku buka bagasi motorku dan kumasukkan bakso tersebut ke bagasi. Dan saat aku menutup dan melihat ke arah suasana ramai tadi, di situ aku langsung terkejut. Kenapa? Suasana yang sangat ramai itu kini berubah menjadi keheningan malam yang benar-benar sepi. Di sana hanya ada semak beluk dan tak ada orang yang berjualan sama sekali. Aku terdiam beberapa saat karena tidak percaya dengan apa yang kulihat. Hingga akhirnya saat aku tersadar, aku langsung menyalakan motorku dan ingin rasanya kupacu sekencang mungkin. Namun parahnya, motorku ini tidak bisa menyala. Beberapa kali aku coba selah, namun tetap saja motor ini tidak bisa menyala. Dan tak berapa lama aku mulai mendengar, Mas, aku coba melihat ke arah sumber suara. Di mana suara tersebut? Dan saat aku melihat ke arah semak-semak, di situ aku melihat ada sosok yang duduk. Yang lebih membuatku terkejut adalah sosok yang duduk itu tidak mempunyai kepala sama sekali. Dan kepalanya ditenteng oleh tangan kanannya dan diperlihatkan kepadaku seakan ingin menakut-nakutiku. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan, jantungku ini seakan mau copot. Bergegas aku coba paksa motorku untuk menyala. Alhamdulillah motorku bisa menyala. Dengan cepat aku pacu gas motorku supaya aku bergegas meninggalkan tempat itu.
Dan saat aku melewati sosok tersebut, terdengar suara tawa yang cukup ramai seperti menertawakan. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Melihat ke arah spion pun aku tidak berani. Dan tak berapa lama di depan motorku ini aku melihat ada sebuah delman yang sedang melaju. Anehnya, motorku ini melaju cukup kencang, tapi aku tidak bisa menyalip delman tersebut. Dan saat aku menoleh ke kanan dan kiri, di situ aku baru sadar. Karena aku seperti berputar-putar di tempat tersebut. Dan aku kembali mendengar ada suara tawa yang saling bersautan seakan menertawakan diriku ini. Aku coba tak hiraukan suara tawa itu. Yang pasti aku ingin cepat keluar dari tempat ini. Aku coba berdoa. Namun karena perasaan takut, doaku ini tidak jelas sama sekali. Hingga akhirnya motorku ini bisa sedikit mendekat ke arah delman itu. Kulihat di depannya dikendarai oleh seorang bapak-bapak tua. Namun aku belum melihat wajahnya. Saat aku sedang bersampingan dengan orang yang mengendarai delman itu, aku menoleh. Dan saat aku menoleh, sosok tersebut menoleh juga ke arahku. Dan di situ aku langsung terkejut. Kenapa? Karena sosok yang mengendarai delman itu, wajahnya benar-benar hancur. Dan terlihat matanya ini hanya tersisa satu. Satunya lagi menggantung sampai mulutnya. Aku benar-benar terkejut saat itu juga. Aku tarik kembali gas motorku. Dan sosok itu seperti menertawakanku. Aku tidak peduli lagi. Aku merasakan motorku ini mendadak menjadi berat. Seakan ada sesuatu yang duduk di jok belakangku. Saat itu, aku tahan-tahan diriku untuk tidak melihat spion apalagi ke belakang. Khawatirnya aku melihat sesuatu yang sangat tidak aku inginkan. Namun, tiba-tiba aku merasakan ada tangan yang tiba-tiba memeluk perutku. Aku lihat ke arah tangan itu. Tangan itu keriput dengan kuku-kuku tangannya yang panjang. Refleks aku melihat ke arah spion. Dan saat aku melihat ke arah spion, sosok tersebut sedang menempelkan wajahnya di bahu kiriku. Perempuan dengan wajah yang rusak dan rambut yang terurai panjang sedang dibonceng di motorku dan memelukku. Di situ aku benar-benar merasakan jantungku ini seperti mau berhenti. Tanganku refleks terus saja menarik gas motorku sambil mulutku ingin berteriak, tapi tidak keluar suara sama sekali. Hingga tak terasa karena saking takutnya, motorku ini tidak terkontrol dan akhirnya menabrak sebuah pohon. Di situ aku langsung terjatuh. Kepalaku benar-benar pusing. Sekujur badanku benar-benar sakit semua. Dan telingaku masih terus saja mendengar suara cekikikan tawa perempuan dan suara orang riuh yang menertawakanku. Aku coba buka mataku perlahan. Dan saat aku buka mataku, tak jauh dariku banyak sosok-sosok yang menyeramkan yang seperti mengerumuniku. Disitulah puncak ketakutanku. Hingga akhirnya pandanganku mulai kabur dan badanku langsung terjatuh ke tanah. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di puskesmas. Dan di kiri kananku ada bapak dan ibuku yang menungguiku. Saat aku hendak bangun, bapakku menahan. Biar aku beristirahat saja. Aku bertanya kepada bapakku di mana keberadaanku. Bapak menjelaskan bahwa kini aku berada di puskesmas. Aku menggerakkan tubuhku dan di situ aku merasakan sakit yang luar biasa. Kulihat ke tubuhku, ternyata di situ banyak luka. Dan yang lebih parahnya lagi, tangan kiriku ini terkilir cukup parah. Aku coba memejamkan mata lagi dan beristirahat. Saat aku bangun untuk kedua kalinya, di samping kiriku itu ada ibu dan bapakku entah kemana. Aku coba menanyakan kepada ibuku, gimana bisa aku dibawa ke puskesmas? Menurut ibuku, karena aku belum pulang juga, ibu mulai khawatir dan menyuruh bapak untuk mencari keberadaanku. Awalnya bapak mengira aku ini main dan mampir ke rumah temanku.
Ibu coba menghubungi beberapa teman-teman dekatku. Namun menurut teman-teman dekatku, pada pukul 8 aku sudah meninggalkan kampus. Di situ rasa khawatir ibuku semakin menjadi. Hingga akhirnya ibu menyuruh bapak untuk menyusulku. Saat itu bapak memang tidak mempunyai motor lagi. Jadi bapak meminta tolong kepada tetanggaku untuk meminta diantarkan ke jalan raya utama. Siapa tahu aku ada di sana dan tidak berani pulang. Dan saat bapak melewati perumahan, di situ bapak melihat di kiri jalan aku sudah tergeletak di dekat pohon. Otomatis bapak langsung terkejut saat itu juga. Bapak turun dan memastikan keadaanku. Untungnya saat itu masih ada detak jantungku. Dengan cepat bapak langsung membawaku untuk ke puskesmas terdekat. Oh gitu bu, gimana ceritanya kamu bisa kayak gitu? Ucap ibuku. Aku pun menceritakan kejadian malam tadi yang aku alami. Ibuku hanya menghela napas panjang. Sepulangnya dari puskesmas, keadaanku ini bukan membaik, tapi malah semakin memburuk. Bahkan ketika sampai di rumah, aku merasakan tubuhku ini demam, bahkan sangat tinggi. Saat itu, bapak dan ibuku akan kembali mengajakku untuk ke puskesmas, namun aku menolaknya. Aku memilih untuk beristirahat saja di rumah. Namun saat aku tertidur, aku sering bermimpi kalau aku masih berada di tengah perumahan itu dengan sosok-sosok makhluk yang cukup menyeramkan yang terus saja mengejar-ngejarku. Kata bapak dan ibuku, ketika aku tidur, aku sering mengigau dan berteriak-teriak meminta tolong. Mimpiku ini bukan sekali dua kali, bahkan sangat sering. Hingga 3 hari kemudian, bapakku berinisiatif untuk memanggilkan orang pintar. Menurut orang pintar itu, ada beberapa makhluk yang mengikutiku dan suka kepadaku. Di situ aku langsung kaget. Orang pintar itu lalu menyuruhku untuk membalikkan badan. Entah apa yang dilakukannya. Karena saat tangannya menempel ke arah tubuhku, di situ kesadaranku langsung hilang. Dan saat aku tersadar, aku sudah tertidur di atas ranjang. Kulihat ibuku yang berada di sampingku sedikit menangis. Aku kembali bertanya kepada ibuku, apa yang terjadi? Di situ ibu lalu menceritakan, saat orang pintar itu menempelkan tangannya di belakang tubuhku. Di situ aku langsung kesurupan. Beberapa kali aku mengamuk dan orang pintar itu sedikit kewalahan untuk menanganiku. Hingga akhirnya dia meminta tolong kepada bapakku untuk memegangiku. Dan ternyata menurut orang pintar, ada sekitar 5 makhluk yang mengikutiku. Untungnya sekarang makhluk-makhluk itu sudah pergi. Aku bersyukur karena semua itu dapat kulalui dan aku bisa terjauh dari makhluk-makhluk tersebut. Entah kenapa, saat sudah agak tenang, aku teringat akan bungkusan bakso yang kubeli di sana dan kusimpan di bagasi motor. Aku tanya kepada bapakku. Di situ bapak lalu menceritakan, saat bapak hendak mengisi bensin, bapak melihat ada bungkusan hitam saat itu. Setelah mengisi bensin, bapak buka. Saat bapak lihat dari kresek hitamnya, di situ bapak terkejut. Karena di dalam plastik itu hanya dipenuhi oleh cacing dan serangga. Aku hanya menghela napas panjang. Berarti memang benar. Semua makhluk yang kulihat pada malam itu adalah makhluk astral yang menghuni perumahan tersebut. Cerita yang kualami akhirnya mulai tersebar ke warga di sekitar. Dan mereka mulai menghindari jalan tersebut pada malam hari. Aku sendiri pun berharap jembatan alternatif itu segera diperbaiki. Alhamdulillahnya setelah desakan dari beberapa warga, pemerintahan desa pun mulai memperbaiki jembatan tersebut. Dan sekarang aku bisa kembali melewati jembatan itu, tidak harus masuk ke area perumahan itu. Untuk sekarang, perumahan itu masih tetap terbengkalai dan orang-orang tak ada yang berani masuk ke area perumahan tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar.
Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber dan penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.